Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan membahas part keempat dari cerita Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Wuji yang sedang mengembara melihat seekor monyet dikejar beberapa kawanan anjing ganas. Dia lalu menyelamatkan monyet itu dan bertarung dengan anjing-anjing ganas tersebut. Tiba-tiba racun dingin di tubuhnya kambuh dan Wuji pun pingsan di sana. Ketika tersadar, dia sudah berada di Villa Hongmei. Pelayan di sana lalu membawa Wuji kepada wanita yang tadi telah menyelamatkannya. Ternyata anjing-anjing itu adalah milik wanita tersebut. Wanita itu bernama Jiuzhen. Jiuzhen meminta maaf kepada Wuji karena anjing-anjingnya telah melukainya. Jiuzhen menyuruh pelayan mengantar Wuji untuk mandi dan memberikannya pakaian baru. Setelah Wuji selesai berganti pakaian, Jiuzhen membawa Wuji berjalan mengelilingi villa. Mereka lalu bertemu pemuda dari marga Wu bersama adik seperguruannya. Jiuzhen terlihat cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Dia lalu meminta pemuda itu untuk berduel beradu kungfu dengan Wuji. Pemuda tersebut awalnya menolak. Dia beranggapan jika Wuji tidak bisa ilmu bela diri. Perkataan itu membuat Wuji tersinggung. Dia marah karena telah dihina. Pemuda itu pun akhirnya berkata jika dia akan berduel dengan Wuji. Dalam pertarungan itu, Wuji terlihat dipermalukan oleh si pemuda. Berkali-kali dia dijatuhkan. Wuji lalu berdiri dan akhirnya mengeluarkan jurus yang diajari kakek gurunya. Ketua keluarga Zhu yang tiba di sana mengenali jurus yang digunakan Wuji. Mereka berdua lalu beradu tenaga dalam, yang membuat pemuda Wu terpental dan tangannya gemetaran. Jiuzhen yang melihatnya pun tiba-tiba marah. Dia lalu menyerang dan memukul Wuji. Ketua Zhu yang melihatnya berteriak menghentikan mereka. Dia sangat marah kepada putrinya itu dan menamparnya. Ketua Zhu menyuruh Jiuzhen berlutut dan meminta maaf kepada Wuji. Kejadian tersebut membuat Wuji kasihan dan tidak enak hati kepada Jiuzhen. Dia membantu Jiuzhen berdiri dan berkata jika dia tidak mempermasalahkan kejadian tersebut. Wuji dan Jiuzhen setelah kejadian tadi menjadi teman baik. Ketika mereka berdua sedang ngobrol, seorang pelayan wanita mengabarkan jika pamannya telah tiba. Jiuzhen pun lalu mengajak Wuji bertemu pamannya itu. Setibanya di sana, mereka melihat paman dan ayahnya Jiuzhen sedang bersedih. Di mana mereka bersedih dikarenakan mengetahui jika Zhang Cuishan yang merupakan penolong mereka telah meninggal. Pamannya berkata jika Zhang Cuishan meninggal bertahun-tahun yang lalu karena bunuh diri, atas desakan dari para pemimpin sekte-sekte aliran lurus. Keesokan harinya tiba-tiba ketua Wu menyuruh Wuji pergi meninggalkan villa, dikarenakan tempat itu sudah tidak aman. Wuji akan diberikan sejumlah uang untuk bekalnya. Melihat hal tersebut, Wuji pun menolaknya. Dia tidak mau pergi dan berkata akan membantu mereka. Wuji lalu bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Ketua Zhu menjelaskan jika Paman Yao telah membawa singa emas kembali bersamanya. Yang itu berarti para pendekar berbagai sekte akan memburu singa emas atas kesalahannya di masa lalu. Ketua Zhu berkata jika mereka akan melindungi singa emas, dikarenakan singa emas adalah saudara angkat penolong mereka, Zhang Cuishan. Untuk mengecoh musuh, Ketua Zhu lalu membakar vilanya. Lalu mereka memasuki sebuah terowongan rahasia di bawah villa. Di sana dalam sebuah kurungan duduk sesosok pria yang mirip singa emas. Paman Yo memasuki kurungan dan menanyakan keadaan singa emas. Namun pria itu tiba-tiba mengamuk dan memukul Paman Yo. Ketua Zhu yang mencoba mendekat pun juga dipukul olehnya. Wuji mengetahui jika pria yang di depan mereka itu bukanlah singa emas. Dia berkata kepada Ketua Zhu, jika Zhang Cuishan yang mereka anggap sebagai penolong adalah ayahnya. Mendengar itu, Paman Yo menyerang pria berambut merah tersebut, dan Ketua Zhu pun akhirnya berhasil menotok pria itu.
Wuji berkata jika singa emas yang merupakan ayah angkatnya buta, sementara pria di depannya mereka itu bisa melihat. Sudah pasti dia menyamar sebagai singa emas. Kepada Ketua Zhu, Wuji menceritakan kisah masa lalu orang tuanya di Pulau Es Api. Dia juga menawarkan untuk berangkat bersama ke Pulau Es Api mengunjungi singa emas. 一个人在冰火岛，一定过得很凄惨。猪伯伯，我们一起去冰火岛好不好？ Ketua Zhu lalu membawa mereka ke rumah pertanian untuk memulihkan diri. Dia menyuruh Paman Yo untuk mengatur perjalanan laut. Malam harinya, Jiuzhen memasuki kamar Wuji diam-diam. Wuji pun pura-pura tertidur. Dan tanpa diduga, Jiuzhen menotoknya. Beruntung sebelumnya Wuji telah diajari singa emas cara melepaskan totokan. Wuji yang merasa ada yang aneh lalu keluar menyelidiki. Di luar, Wuji melihat Ketua Zhu berbicara dengan Jiuzhen mengenai perjalanan ke Pulau Es Api. Wuji yang semakin penasaran lalu mengikuti mereka yang masuk ke sebuah ruangan. Yang ternyata Ketua Zhu dan yang lainnya memiliki rencana untuk merebut golok naga dari singa emas. Sedangkan pria yang menyamar sebagai singa emas sebelumnya adalah ketua keluarga Wu. Di sana semua jadi jelas. Jika semua kejadian sebelumnya yang dialami Wuji adalah sandiwara keluarga tersebut. Melihat semua kenyataan itu, Wuji terlihat sangat marah. Jiuzhen kembali memasuki kamar Wuji. Dia terkejut Wuji tidak berada di kamarnya. Mereka semua pun lalu mencari Wuji ke tengah hutan. Wuji yang keberadaannya diketahui lalu berusaha kabur dari kejaran mereka, hingga dia terdesak di sebuah tebing jurang. Di sana Wuji membongkar semua kebohongan mereka. Wuji berkata jika dia telah mengetahui semua rencana mereka untuk merebut golok naga. Jiuzhen memanfaatkan perasaan Wuji yang mengaguminya. Dia lalu berpura-pura ingin melakukan bunuh diri. Wuji yang mengira Jiuzhen akan bunuh diri pun berusaha mencegah, yang tiba-tiba Ketua Zhu menangkapnya. Namun Wuji berhasil melepaskan diri. Dia lalu melompat dari tebing. Ketua Zhu yang melihat juga ikutan lompat menangkap Wuji. Mereka berdua mendarat di sebuah dahan pohon. Ketua Zhu berusaha membujuk Wuji untuk naik ke pinggir tebing. Dia berjanji tidak akan memaksa Wuji mengantar mereka mencari keberadaan singa emas. Akhirnya Wuji pun menuruti, dan mereka naik ke sebuah pinggiran tebing. Wuji yang melihat tidak ada jalan untuk kembali ke atas memanas-manasi Ketua Zhu. Dia mengejeknya telah terjebak di sana karena ambisinya mendapatkan golok naga. Mendengar hal tersebut, Ketua Zhu tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia lalu menyerang Wuji dan mengancam akan membunuhnya. Akan tetapi Wuji berhasil membebaskan diri. Dia lalu kabur memasuki celah sempit yang seperti sebuah gua. Yang ternyata gua itu menuju sisi lain tebing. Wuji sangat bahagia. Dia berniat tinggal di sana menunggu kematian akibat racun tapak Xuanming yang dideritanya. Wuji pun menikmati sisa hidupnya di sana. Dia memakan buah yang tersedia di lembah. Sementara di sisi tebing lain, Ketua Zhu terlihat lemah kedinginan. Dia mendengar teriakan Wuji memanggilnya dan segera melihat. Wuji lalu memberikannya buah untuk dimakan. Ketua Zhu berkata jika dia juga ingin menyeberangi gua ke tempat Wuji. Namun celah gua sangat sempit untuk ukuran tubuhnya. Wuji pun lalu berkata jika dia akan membantu memetikan buah untuk dia makan. Di tempat lain, diperlihatkan Zero telah tumbuh menjadi gadis cantik. Sekarang dia bagian dari sekte Eme. Dikarenakan dia adalah murid yang paling junior, dia pun menjadi seperti pelayan yang sibuk melayani para senior-seniornya. Namun di tengah kesibukannya itu, Zero tetap menyempatkan untuk berlatih pedang di waktu senggangnya. Gurunya yang melihat kegigihan Zero terlihat mulai menyukainya. Keesokan harinya, Miju memperagakan gerakan jurus pedang. Jurus itu adalah hasil ciptaannya sendiri. Dia lalu menyuruh murid-muridnya mempraktekkan jurus tersebut dengan berduel satu sama lain. Mingjun sebagai murid tertua mengajukan diri menjadi yang pertama memperagakannya. Dia bisa mengalahkan semua murid yang berduel dengannya.
Hal itu membuat Ming Jun terlihat semakin membanggakan diri. Gurunya lalu menyuruh Zero untuk maju melawan Ming Jun. Di sini Zero berusaha menolak. Dia berkata jika dia belum memahami jurus yang barusan diperagakan gurunya itu. Namun gurunya memarahinya, yang menganggap Zero membuang-buang kesempatan berlatih. Ming Jun pun menimpali perkataan gurunya. Dia lalu maju menyerang, dan mau tak mau Zero pun terpaksa melayaninya. Namun secara mengejutkan, Zero mampu mengalahkan Ming Jun. Wuji terlihat sangat menikmati kehidupannya di lembah seorang diri. Sepertinya di sana semua yang dia butuhkan terpenuhi. Saat Wuji sedang memetik buah, tiba-tiba dia melihat seekor monyet yang terjepit pada sebuah batu. Wuji lalu membantu monyet tersebut dan mengobati lukanya. Kejadian itu membuat Wuji memiliki teman baru di lembah tersebut. Di saat Wuji sedang tidur di pinggir air terjun, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seekor monyet putih. Dia berteriak ketakutan melihat monyet itu. Monyet tersebut seolah-olah mengatakan jika dia mengalami sakit pada bagian perutnya. Wuji pun lalu memeriksanya. Dia melihat ada bekas luka sayatan di perut monyet itu. Ketika dia merabanya, ternyata ada sesuatu di dalam perutnya. Wuji lalu menyayat perut monyet dan mengeluarkan benda yang ada di dalam perutnya. Setelahnya Wuji kembali menjahit perut monyet tersebut. Wuji kemudian membuka bungkusan dari dalam perut monyet, yang isinya adalah 3 buah kitab. Wuji lalu membacanya. Dia terkejut yang ternyata itu adalah kitab jurus 9 matahari. Wuji sangat gembira. Dengan dia mempelajari kitab tersebut, maka dia bisa mengobati racun dari dalam tubuhnya. Ditemani monyet di sampingnya, Wuji lalu melatih jurus 9 matahari. Secara perlahan racun dingin dalam tubuhnya mulai disembuhkan. Di tempat lain, terlihat Zero sedang melatih jurus pedangnya. Tiba-tiba seseorang berpakaian hitam menyerangnya. Zero lalu bertarung dengan orang tersebut. Dia berhasil mengalahkannya dan membuka penutup wajah orang itu. Seketika Zero terkejut melihat orang yang ada di depannya adalah gurunya sendiri. Zero berlutut memberi hormat. Dia meminta maaf karena hampir melukai gurunya. Namun tentu saja Miju tidak memarahinya. Dia sengaja datang ke sana untuk melihat perkembangan Zero. Miju sangat puas melihat Zero telah menguasai jurus pedang yang dia ajarkan. Keesokan harinya, Miju kembali menyuruh Zero latihan tarung bersama Ming Jun. Dalam latihan itu terlihat Zero tidak mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Dia sengaja mengalah. Hal itu membuat gurunya marah. Dia mengancam akan menghukum semua murid jika Zero tidak bertarung dengan serius. Zero pun akhirnya kembali melawan Ming Jun, dan kali ini dengan mudah dia mengalahkannya. Ming Jun yang tidak terima dikalahkan secara curang melukai Zero. Hal itu membuat gurunya marah dan menampar Ming Jun. Sesuai peraturan sekte, atas kesalahannya Ming Jun harus dihukum 3 kali sayatan. Gurunya pun memerintahkan Zero memberikan hukuman tersebut kepada Ming Jun. Dia kembali mengancam akan menghukum semua murid jika Zero tidak mau melakukannya. Kemudian dengan terpaksa Zero pun menjalankan perintah gurunya. Tapi baru sayatan pertama, Zero sudah tidak tega melihat seniornya tersebut. Dia lalu berlutut kepada gurunya dan berkata bersedia menanggung sisa hukuman Ming Jun. Miju yang mulai menyukai Zero mengabulkan permintaannya.
dia mengampuni Ming Jun. Dia berkata jika Ming Jun harus banyak belajar kepada Zero, dan kejadian ini jangan sampai terulang kembali. Miju membawa murid-muridnya mengunjungi sekte Wudang. Di sana mereka disambut King Su yang merupakan putra dari Song Qin Ho. King Su berkata jika kakek gurunya Zhang Sanfeng sedang bertapa, sehingga tidak bisa menyambut kedatangan mereka. Miju pun memakluminya. Dia lalu menyuruh Zero menyerahkan hadiah untuk Zhang Sanfeng yang diwakilkan oleh King Su. Terlihat King Su menyukai Zero, yang merupakan teman masa kecilnya dulu. Miju kemudian menyatakan maksud kedatangannya ke sekte Wudang, di mana dia menginginkan Wudang bekerja sama dengan sekte Eme menyerang sekte Ming. Namun Song Qin Ho sebagai pemimpin sementara berkata, jika dia tidak bisa memutuskan hal tersebut sendiri, dia harus menunggu ketua sekte menyelesaikan pertapaannya untuk memutuskan. Miju yang mendengarnya pun terlihat kecewa. Dia berkata jika ketua Song terlalu banyak berpikir dan hati-hati. Dia menambahkan jika kedatangannya hanya membuang-buang waktu sekte Emei. Di tempat lain, Wuji telah menguasai jurus 9 matahari. Lukanya pun telah disembuhkan. Wuji lalu mendatangi ketua Zhu di sisi lain tebing. Di sana terlihat ketua Zhu keadaannya sudah sangat berantakan. Ketua Zhu senang akhirnya Wuji menemuinya. Diam-diam dia menyerang Wuji, namun seketika malahan dia yang terpental. Dia lalu bertanya kungfu apa yang telah digunakannya. Wuji menjawab jika dia telah berlatih jurus 9 matahari. Seketika ketua Zhu terkejut. Dia bertanya dari mana Wuji mempelajarinya. Wuji menjawab jika dia menemukan sebuah kitab. Namun dia berkata jika dia meninggalkan kitab tersebut di lembah. Mendengar hal itu, muncul niat jahat di pikiran ketua Zhu. Dia menjebak Wuji yang membuat Wuji terjatuh dari tebing. Kemudian dia sendiri memasuki celah batu untuk mengambil kitab 9 matahari. Namun karena gua itu sempit, dia pun terjepit di dalam gua itu. Miju yang kecewa berniat meninggalkan sekte Wudang. Qin Su mencoba berusaha menahan mereka. Dia berkata jika ayahnya perlu memikirkannya kembali. Namun Miju pun tidak memperdulikan perkataan Qin Su. Dia dan muridnya hanya berlalu pergi. Qin Su lalu mendatangi paman keenamnya yang bernama Yin Liting. Qin Su memanfaatkan kebencian Liting terhadap sekte Ming, yang mana Liting beranggapan tunangannya Xiao Fu telah direbut oleh Yang Xiao. Qin Su berkata jika sekte Emei mengajak mereka bekerja sama menyerang sekte Ming. Akan tetapi ayahnya tidak berani memutuskan sebelum kakek gurunya selesai melakukan pertapaan. Dia lalu mengajak pamannya untuk bantu membujuk ayahnya tersebut. Namun Liting yang dikuasai dendam sepertinya sudah memiliki rencana sendiri. Dia lalu mengajak Qin Su pergi dari sana. Wuji yang jatuh dari tebing terbangun berada di atas tumpukan jerami. Dia beruntung nyawanya masih selamat. Namun sayangnya, sepertinya kakinya terluka, yang membuatnya tidak bisa berjalan. Dia berencana tetap berada di sana sementara waktu untuk memulihkan diri, karena dia takut jika dia mencari pertolongan akan menambah banyak masalah lagi nantinya. Yin Liting dan Qin Su menemui Miju dan muridnya di sebuah warung makan. Di sini mereka berkata akan bergabung dengan sekte Emei untuk memberantas sekte Ming. Liting juga berkata jika dia berencana pergi ke Villa Hongmei, menemui ketua Zhu untuk membantu mereka. Yang ternyata secara kebetulan Miju dan muridnya juga berencana pergi ke sana. Mereka semua pun lalu berangkat ke Villa Hongmei. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Jiu Zhen. Di sini Jiu Zhen berbohong. Dia berkata jika ayahnya mendalami ajaran Buddha, mengasihkan diri bergabung dengan biksu Yideng. Ayahnya pergi ke daerah Dali menjadi biksu. Dikarenakan Jiu Zhen tidak memiliki kungfu hebat, dia tidak bisa bergabung menyerang sekte Ming.
Miju lalu meminta bantuan agar mereka diizinkan meminjam salah satu ruangan villa untuk dijadikan markas perencanaan serangan. Wuji yang sedang tidur dikejutkan suara orang berteriak karena diserang 2 ekor anjing. Wuji yang melihatnya pun berusaha membantunya. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke arah anjing-anjing itu, yang seketika membuat anjing-anjing itu mati. Wuji pun terkejut mengetahui kehebatan jurus 9 matahari yang dikuasainya. Wuji lalu mendekat melihat keadaan pria itu. Namun sayangnya nyawa pria tersebut tidak bisa diselamatkan, dikarenakan sekujur tubuhnya dipenuhi luka serangan dari anjing tadi. Dia pun tewas di sana. Tiba-tiba seorang wanita menghampiri Wuji. Wanita itu bernama Zu'er. Dia bertanya kenapa Wuji berbaring di sana. Di sini Wuji mengaku bernama Zheng Aniu. Dia menjelaskan jika dia terjatuh dari tebing, yang mengakibatkan kakinya patah dan tak bisa berjalan. Merasa kasihan, Zu'er lalu memberikan Wuji sebuah roti untuk dimakan. Mereka pun menjadi semakin akrab. Zu'er terkesan dengan kebaikan yang dimiliki Wuji. Kebaikan Wuji mengingatkannya kepada Zhang Wuji, pria yang dikenalnya semasa kecil dulu. Mendengar namanya disebut, Wuji pun terkejut. Zu'er lalu memperlihatkan bekas luka di tangannya akibat dulu pernah digigit Wuji. Seketika Wuji tersadar jika Zu'er adalah wanita yang dulu ditemuinya di lembah kupu-kupu. Wanita itu murid nenek bunga emas. Namun meskipun begitu, Wuji tetap merahasiakan identitas sebenarnya kepada Zu'er. Wuji lalu menasehati Zu'er agar jangan gampang mempercayai kebaikan orang. Dia lalu menceritakan kisahnya, di mana dia pernah diperlakukan baik oleh seorang wanita cantik. Namun di balik kebaikannya itu, ternyata tersembunyi maksud lain. Zu'er menebak jika wanita cantik yang dibicarakan Wuji adalah Jiuzhen. Wuji mengiyakannya. Gara-gara Jiuzhen dia digigit anjing-anjingnya. Gara-gara Jiuzhen Wuji terjatuh dari tebing hingga kakinya patah. Di tempat lain, Jiuzhen terlihat sedang ribut dengan suaminya yang baru dinikahinya. Tanpa diduga Zu'er berada di sana. Yang ternyata Zu'er berniat melakukan balas dendam karena Jiuzhen telah mencelakai Wuji. Mereka berdua lalu bertarung. Zu'er berhasil melukai leher Jiuzhen dengan kungfu beracunnya, yang membuat seketika Zu'er tidak sadarkan diri. Suaminya yang melihat kejadian tersebut berlari keluar mencari bantuan. Dia bertemu dengan Miju dan berkata ada seorang pembunuh. Zu'er yang mencoba kabur pun berhasil ditangkap oleh murid-murid sekte Emei. Mingjun dan Zero membawa Zu'er ke tempat Wuji. Dia meminta penawar racun untuk Jiuzhen. Mendengar nama itu, Wuji bertanya apa yang telah dilakukan Zu'er. Zu'er berkata jika dia telah meracuni Jiuzhen karena telah mencelakai Wuji sebelumnya. Wuji pun menjadi terharu dikarenakan Zu'er berani melakukan hal tersebut demi dirinya. Mingjun mendesak Zu'er untuk segera memberikan penawar racunnya. Dia mengancam akan membunuhnya. Lalu Wuji memberikan tenaga dalamnya kepada Zu'er yang membuat Mingjun terpental. Mingjun yang terkejut lalu berteriak menyuruh Zero menyerang mereka. Seketika Wuji tersentak mendengar nama itu. Dia terkejut mengetahui wanita bersama Mingjun adalah Zero, teman masa kecilnya dulu. Oke, demikianlah part keempat dari cerita Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.